Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Selamat bergabung kembali di program Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Pada hari ini Senin 11 Oktober 2021. Di kesempatan ini kita akan belajar bersama Pak Sukendi. Jadi ini Pak Miandi, ya kita akan bantu menyampaikan penguatan materi. Sekali lagi ini pembelajaran untuk kelas 6 muatan ilmu pengetahuan sosial ya. Kita lihat kalau kompetensi dasarnya tuh di 3.3, yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Jadi memang hubungannya ini masih dengan pembahasan ASEAN kita kemarin. Cuma ini sudah lingkupnya kita ke ranah globalisasi di ekonominya Pak Eko. Oke, jadi berbicara globalisasi ini itu masuk juga kan ya Pak. Tidak hanya lewat tatap muka, kita juga harus berkembang. Nah, jadi kita lewat radio kita juga inovasi betul sekali. Oke. Jadi itu tadi, kemudian kira-kira tujuannya apa kita belajar hari ini, Pak? Oke. Jadi tujuan belajar kita ya, yang kita harapkan untuk anak-anak kita yang hari ini bisa mengikuti ya pembelajaran melalui siaran radio ini, diharapkan pertama ini nanti anak-anak kita atau siswa kita ini dapat menjelaskan dampak positif, menjelaskan dampak positif dari globalisasi di bidang ekonomi itu. Ya, pertama mengenai dampak positifnya globalisasi bidang ekonomi. Kedua ini siswa dapat juga menjelaskan dampak negatif dari globalisasi di bidang ekonomi. Karena pasti sesuatu ada dua sisi ini Mas, Pak ya. Iya. Ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Ada yang seberangan positif dan negatif. Jadi harus bisa anak-anak ini tahu kan Pak, yang mana positif tuh, kemudian negatifnya seperti apa. Iya. Oke. Jadi para pendengar sekalian, langsung saja kita simak penjelasan dari Pak Sukendi. Pada Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Eko. Oke, anak-anak sekalian. Sebelumnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terutama anak-anak Bapak sekalian kelas 6 ya. Jadi salam badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa ya, agar segala kegiatan kita, khususnya belajar kita pada hari ini, selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wa bi islam bidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jikni ilma warjukni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sekali lagi dengan kita berdoa, segala kegiatan kita ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan tentunya selalu menjadi sebuah nilai ibadah untuk kita semua. Amin. Oh iya, anak-anak hebat Bumi Tuntung Pandang, sekali lagi bahasanya memang benar kita ini sudah ada PTM ya, pertemuan tatap muka, cuma ada T-nya juga terbatas. Masih terbatas ya Pak. Belum bisa full. PTMT ya. Iya, PTMT betul Pak. Jadi untuk sekolah anak-anak mungkin ada yang sudah mengikuti kegiatan tatap muka terbatas ini, tentunya tetap prokes itu Pak. Ya, harus ada cuci tangan, harus pakai hand sanitizer, kemudian pakai masker, tentunya juga jarak duduk yang terkondisi ya. Jadi walaupun kita levelnya turun, tapi kita nggak bisa terus meninggalkan prokes ini. Iya, walaupun sudah divaksin. Iya, walaupun sudah divaksin. Penting juga kan Pak, vaksin. Iya. Jadi jangan sampai ada yang tidak mau divaksin seperti itu kan Pak. Betul ini. Iya, kadang masih ini ya, masih banyak ya opsi-opsi pendapat pribadi lah mengenai vaksin. Padahal intinya ini untuk kebaikan kita bersama. Betul sekali Pak. Okay. Jadi anak-anak sekalian, hari ini sekali lagi kita akan belajar bersama mengenai ini ya, mata pelajaran IPS ya. IPS ini mengenai keragaman ekonomi di era globalisasi ya. Kita mulai saja. Anak-anak, ketika kalian mendengar kata globalisasi ya, atau mungkin Pak Eko ya, ketika dengar globalisasi ini kira-kira apa Pak yang terlintas ini Pak? Kalau saya itu kayaknya mendunia gitu. Mendunia, ya betul. Kayak tidak ada jarak antara satu dengan yang lainnya itu. Jadi kayak global itu ya, kalau kadonya kan kayak global gitu ya.
Jadi kayak mendunia, seakan-akan sudah tidak ada jarak kita nih. Ya, tidak ada jarak satu dengan yang lain. Ini sudah tidak ada batasan-batasannya. Jadi bahwasanya globalisasi memang memberikan dampak yang bermacam-macam bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia, yaitu tergantung bagaimana manusia ini menyikapinya. Ya, mau tidak mau ini, ya, kayak perkembangan zaman, kemajuan zaman ini mau nggak mau mesti kita ikuti begitu, karena kita ada di dalamnya. Di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui, ya. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Nah, tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Selanjutnya kita akan lihat, ya, dampak positif dan negatif dari globalisasi tadi, terutama pada bidang ekonomi, ya, bidang sosial budaya dan politik. Tapi hari ini yang akan kita bahas adalah di bidang ekonomi dulu. Nah, fokus ke ekonomi dulu. Fokus ke ekonomi dulu. Kemudian kenapa? Ya, perekonomian ini adalah bagian dari kehidupan sosial yang paling banyak bersentuhan dengan globalisasi. Ya, kemarin kita ada pandemi saja terasa sekali kan, imbas ke kegiatan ekonominya, di ekonominya terasa sekali gitu. Pas awal pandemi itu banyak yang macet, ya kan, usaha-usaha terganggu, dampaknya ya. Secara nggak langsung kan kegiatan sosial manusianya langsung terhenti begitu ya. Ini kemudian misalnya perdagangan, ya, yang di dalam globalisasi ini, ya. Jadi misalnya ini perdagangan internasional dan masuknya barang-barang impor di Indonesia. Jadi sudah mendunia tadi, ya. Kemudian globalisasi ekonomi pun membawa dampak positif bagi masyarakat, ya. Ada dampak positifnya, ya, kemajuan ilmu dan teknologi tadi yang mendunia. Misalnya ini sebagai pemicu kreativitas dan inovasi masyarakat untuk bertahan dan bersaing dalam perdagangan global, ya, perdagangan yang mendunia. Kemudian ada juga dampak negatif globalisasi ini di bidang ekonomi yang bisa menimbulkan kesenjangan ekonomi di masyarakat luas, ya. Jadi pasti ada dua hal ini yang tidak bisa kita hindari, ya, ketika suatu kemajuan ini dihadapkan pada keadaan kita begitu, ya. Ada positifnya juga ada negatifnya. Nah, hari ini yang akan kita bahas ini Pak Eko, ya, dampak positifnya apa dari globalisasi ekonomi, juga dampak negatifnya juga apa, ya. Ini makanya kita harapkan nanti siswa-siswa kita ini dapat memahami, karena hari ini secara nggak langsung mungkin siswa kita ini sudah langsung bersentuhan dengan dampak tadi. Kalau dilihat itu sepertinya anak-anak ini lebih canggih sekarang, lebih cepat gitu, ya. Iya, mereka sangat welcome sekali dengan teknologi, ya. Bagi yang dipegangkan HP saat ini, dia sangat welcome sekali anak-anak sekarang. Jadi sangat lebih cepat, ya, kalau dibanding kita itu penyelesaiannya begitu, ya, cepat anak-anak. Nah, ini banyak, ya, contoh yang dalam kehidupan kita yang sudah kita alami di sini juga disampaikan bahwasanya contoh dari globalisasi di bidang ekonomi ini salah satunya adalah e-commerce, yaitu e-commerce ini kalau kita bahasa kita tuh jual beli online itu. Populer sekali sekarang. Pak Eko pernah atau sering atau tidak pernah? Kalau sering enggak juga, Pak. Mungkin sekali-sekali, ya, kita coba di yang ada yang hijau sama yang oranye, mungkin itu dicoba-coba sekali-sekali, Pak. Iya. Jadi ini sudah terjadi. Oh, betul. Sudah terjadi dari dampak tadi itu, ya, jual beli secara online. Bahkan kalau di sini contoh-contohnya saja, ini kita bukan promosi, ya, cuma contohnya supaya kita ketahui. Ini seperti kalau di HP itu langsung muncul kayak Tokopedia, ya, Amazon, eBay, kemudian Shopee, ya, dan lainnya. Jadi ini juga dampak dari perkembangan adanya di bidang ekonomi, di bidang globalisasi di bidang ekonomi tadi, ya. Jadi adanya seperti itu, kita nggak tatap muka dengan penjual, ya kan, barang sudah datang, transaksinya Pak, ya. Ya, ini terjadi gitu, kita tinggal picik-picik sampai ini luar biasa ini. Dampak positifnya nih sepertinya Pak juga, salah satunya tadi kan apa,
belanjanya tadi tokonya online. Nah, Iya. memberi kesempatan terbuka buat siapa saja itu mau coba berbisnis, berusaha kan. Iya, Jadi betul. itu tadi dampak positifnya salah satunya Pak ya. Iya. Jadi sekali lagi e-commerce atau jual beli online tadi menjadi salah satu bisnis yang sedang tumbuh pesat. Nah, betul, Ya. Kita jualan tapi kita nggak nyetok barang. Iya kan Pak? Bisa. Iya. Kita jualan tapi kita nggak Itulah punya gudang. negatifnya, Pak. Iya juga. Jadi melalui e-commerce ini manusia akan dimanjakan oleh kemudahan-kemudahan bertransaksi barang apapun. Nah, bisnis jual beli online atau e-commerce ini didukung oleh kemajuan teknologi dan industri telekomunikasi dan juga informasi. Jadi Tentunya itu. tinggal klik barang datang. Tinggal klik langsung terbayar. Wah. Mau dibayar langsung atau bayar di tempat? Bisa COD. Ya, ini yang terjadi di lingkungan kita gitu ya. Kemudian salah satu dampak globalisasi di sektor ekonomi yang paling menonjol adalah semakin bebasnya pasar internasional juga, ya kan? Kebebasan pasar internasional ini membuka peluang kerja yang semakin besar tentunya kan. Iya. Meningkatkan sumber pendapatan suatu negara ketika negara itu dia mampu membuka pasar ibaratnya seluruh warganya itu mampu berperan lah di pasar internasional ya. Kemudian juga memberikan dampak baik lainnya. Namun ini ya, di balik dampak positif tersebut selalu ada dampak negatif ya, seperti yang kita bicarakan tadi atau dampak yang merugikan ya Mas Iwan ya. Nah, lalu apa saja dampak yang ditimbulkan dari globalisasi di sektor ekonomi? Ini yang kita sudah mulai pilah ya. Nah, sekarang yang kita ingin lihat bersama, kita belajar bersama adalah dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama ini bebasnya pasar internasional. Ya, bebasnya pasar internasional yang pertama ya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahasanya dampak globalisasi ini paling menonjol di bidang ekonomi adalah terciptanya kebebasan di pasar internasional. Yang mana pasar internasional sendiri merupakan pasar jual beli produk ataupun jasa yang berasal dari beberapa negara. Kehadiran pasar internasional ini dapat dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan yang menjual produk atau jasanya ya. Kemudian sudah melampaui kebutuhan dari konsumen di wilayah domestik perusahaan tersebut. Jadi merambah luas betul gitu ya. Jadi beratnya kalau buka cabang tuh nggak cukup, kalau misalnya kita dipelihara nggak cukup dipelihara. Ini sampai ke luar negeri iya ya. sampai ke Melebarkan luar sayap negeri. ya, Dia melebarkan sayapnya Jadi, seperti itu. Dari lokal sampai bisa mengekspor Iya, sebenarnya. sampai internasional tadinya. Sampai itu tadi ya. Jadi tidak hanya di wilayah domestik perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut bisa terjun ke pasar internasional dan mencari konsumen di pasar yang lebih luas lagi. Nah, namun demikian ada pula perusahaan yang langsung menargetkan konsumen di pasar internasional karena adanya peluang di pasar tersebut. Biasanya perusahaan-perusahaan yang menargetkan pasar internasional adalah perusahaan impor ya, yang mengimpor barangnya. Kemudian perusahaan ekspor juga dan juga perusahaan multinasional. Jadi ini yang melebarkan pasarannya untuk internasional ya. Cakupan sasaran pelanggannya ya, jadi Iya. sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri ya. Ini yang pertama adalah bebasnya dibukanya bebasnya pasar internasional tadi. Apalagi kalau kita lihat Indonesia ini jumlah penduduknya banyak sekali kan. 250 juta kurang lebihnya, ini menjadi target negara-negara untuk menjual produk-produknya untuk ke Indonesia begitu. Jadi semoga nanti kita juga bisa ya Iya. gitu ya, untuk berkembang. Jadi kita juga yang menjual keluar Betul. barang-barang kita yang Iya. Sudah ada beberapa, Pak. mantap sekali, Pak. UMKM malahan. Karena tembus juga ya Pak ya. Iya, Mantap, Nah, luar biasa. ini Semoga bisa semuanya nanti ya. Dampak globalisasi tadi ya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi bebasnya pasar internasional, kemudian yang kedua adalah kemudahan dalam kegiatan ekspor impor. Kemudahan dalam kegiatan ekspor impor, yaitu mengirim dan menerima barang dari luar negeri. Hadirnya pasar internasional akibat globalisasi di sektor ekonomi menciptakan adanya kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor ya. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh sebuah negara
dengan negara lain merupakan manfaat dari globalisasi yang terjadi di era modern ini. Ya, kegiatan ekspor dapat memberi manfaat bagi sebuah negara untuk meningkatkan pendapatan negara tersebut. Kemudian mengenalkan produk suatu negara di pasar global atau pasar internasional tadi. Kemudian juga membuka lapangan pekerjaan dan memperluas produksi tentunya. Sementara kegiatan impor, ya, masuknya barang ke negara kita ini bermanfaat untuk menstabilkan harga, ya, karena ketika banyak barang, ya, ada masuk di negara kita, harga ini jadi turun. Jadi turun begitu. Sesuai ya. apa hukum ekonomi gitu, Hukum Pak, ekonomi, ya. Banyak yang minta, stoknya banyak, Stoknya jadi harga banyak, bisa turun, bisa ya. stabil gitu. Jadi sekali lagi, sementara kegiatan impor ini bermanfaat untuk menstabilkan harga, mempermudah atau memperoleh bahan baku, dan memudahkan pemenuhan kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang tidak ada dalam negara tersebut. Selain itu, manfaat yang dihadirkan dari kegiatan ekspor dan impor adalah menciptakan terjalinnya kerjasama antar negara. Ya, kalau lingkup kita ini, karena ini masih berhubungan dengan bahasan ASEAN, ya lingkup negara ASEAN, ya, regionalnya begitu, ya, untuk wilayahnya. Jadi selain kerjasama terbentuk, juga kebutuhan ekonomi terpenuhi, bahan Betul. baku tersedia, Ya. luar biasa sekali, ya. Iya, dari Dampak kegiatan positif. Dari- impor tadi, ya, antar negara ini. Kemudian kita lanjut, Pak, ya. Ini yang ketiga adalah masuknya perusahaan asing ke sebuah negara. Coba masuknya perusahaan asing ke sebuah negara. Nah, jadi pesatnya arus globalisasi tadi di bidang ekonomi otomatis membuat sebuah negara ini menjadi terbuka. Ya. Akhirnya perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri dapat leluasa masuk ke sebuah negara dan membuka peluang produk-produk yang berasal dari pasar global masuk ke pasar domestik, ya. Hal semacam ini juga terjadi di beberapa negara berkembang di Asia Tenggara, ya. Contohnya negara kita Indonesia. Seperti masuknya perusahaan dari berbagai negara dengan ekonomi terbaik di dunia yang masuk ke Indonesia. Nah, ini menjamurnya perusahaan asing di Indonesia seperti MC McDonald, McDonald itu kan. Kemudian Starbucks, kemudian apa nih? KFC. Iya, KFC ini juga sudah ada kan di negara-negara. Kemudian Nike juga, ya. Ini perusahaan-perusahaan yang internasional tapi sudah ada juga di negara kita. Dan sebagainya, yang merupakan indikator dari mudahnya perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Masuknya perusahaan-perusahaan asing ke sebuah negara ini dapat memberikan manfaat seperti memperluas lapangan kerja bagi masyarakat di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi dan memberikan kemudahan akses investor dari luar negeri. Jadi ya. bisa menyerap lapangan kerja. Iya. Di mana perusahaan itu dia didirikan, maka masyarakat sekitar ini, ya, salah satunya mendapat kemanfaatan itu, dapat menjadi tenaga kerjanya di sana. Iya. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya. Ini yang keempat, ya. Setelah tadi yang ketiga masuknya perusahaan asing di sebuah negara. Yang keempat ini terciptanya bisnis. Nah, ini tadi bisnis e-commerce atau jual beli online ini, ya. Sekarang marak sekali. Marak sekali ini, ya. Perkembangan dunia bisnis yang cukup pesat ini memunculkan bisnis baru, yaitu bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce ini merupakan bisnis yang berbasis di dunia internet. Nah, ini kalau dulu tahun 90-an tuh saya ingat tuh, kita internetnya asing sekali. Apa internet, walaupun sudah ada dengar gitu. Sekarang kita tidak bisa lepas ternyata dari keadaan ini. Nah, bahkan ini sudah merambah ke bisnis, ya, dalam pembahasan kita nih. Nah, bisnis e-commerce ini merupakan bisnis yang berpotensial di dunia yang serba modern ini karena didukung oleh perkembangan teknologi serta industri telekomunikasi dan informasi, ya. Internet yang sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang merupakan pemicu menjamurnya bisnis e-commerce ini saat ini, ya. Karena dengan adanya internet, kegiatan apa saja bisa dipermudah, termasuk kegiatan bisnis, ya. Bisnis e-commerce ini memiliki beberapa jenis. Nah, ini kalau kita ingin lihat juga nih jenis-jenisnya. Di antaranya adalah e-commerce customer to customer atau C2C, ya, C2C. Kemudian
komersi business to business, yaitu B2B ya, dan e-komersi business to customer, yaitu B2C. Contoh dari bisnis e-komersi jenis customer to customer adalah marketplace seperti eBay ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah ini kan kita pernah bersentuhan dengan bisnis ini ya. Libby. Ini contoh dari bisnis e-commerce ini. Bisnis ini juga apa, bisnis to business adalah bisnis dari dua perusahaan yang saling melakukan kegiatan jual beli. Jadi antar perusahaannya. Kalau komersi yang business to business adalah bisnis dari dua perusahaan yang saling melakukan kegiatan jual beli. Sementara bisnis e-komersi yang business to consumer adalah shopping mall online. Kemudian manfaat dari adanya jenis e-commerce ini adalah kemudahan dalam memperoleh produk ya, menghemat waktu dan biaya, dapat diakses secara fleksibel, dan kemudahan dalam sistem pembayaran. Nah, jadi benar kalau kita dikatakan tuh dimanjakan sekarang. Ya, sambil duduk-duduk ternyata beli barang kita. Nggak sadar beli bayar, nggak sadar barang datang akhirnya bayar. Barang datang bayar. Ini keadaannya. Ini kayaknya memang pandemi ini juga berpengaruh sekali. Dari tidak boleh tatap muka, akhirnya berinovasi, harus bertransformasi. Jadi jualannya sekarang pindah, nggak lagi toko fisik tapi sudah ke online. Jadi tatap muka sudah bisa. Bahkan di kampung-kampung itu Pak ya, seperti penjual kue itu mereka sudah sistem ini, walaupun belum ada aplikasinya sih ya, delivery ya. via WA bisa dipakai ya, siap diantar gitu ya. Intinya itu. Iya, belum panas, belum masak. belum matang. 5 menit lagi siap antar. Kadang seperti itu udah terjadi ya, walaupun belum secanggih ya yang kita bicarakan aplikasi ini ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima ini dari dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah meningkatnya sektor pariwisata. Nah, pariwisata ya. Jadi apa pariwisata ini kan manfaat lainnya yang ditunggu dari adanya globalisasi ini di bidang ekonomi adalah meningkatnya sektor pariwisata di suatu negara. Jadi kita ini sudah negara ya, karena globalisasi kan, jadi antar negara. Pariwisata merupakan sektor penting yang bisa menjadi tumpuan ekonomi bagi suatu negara. Oleh karena itu, dengan adanya globalisasi dapat menjadi ajang antar negara untuk mempromosikan wisatanya. Ya, kan semakin mudah begitu. Ya. Informasi cepat menyebar, internet segala macam, jadi mudah sekali promosinya seperti itu promosi ya. jadi mudah. Jadi menarik wisatawan untuk berpariwisata. Ya, untuk mengunjungi negara tersebut gitu. Iya, lihat video malah ya. Iya, ada videonya. Ya. Betul. Jadi hadirnya media sosial ini dapat dimanfaatkan oleh sebuah negara sebagai media promosi pada sektor pariwisata, sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang, baik wisatawan domestik maupun wisatawan luar negeri. Jadi Dari mancanegara. iya, dari mancanegara ya. Jadi meningkatnya sektor pariwisata, apalagi kalau negara kita ya, Indonesia itu kan sangat terkenal sekali keindahan alamnya ya. Mulai dari pegunungan sampai pantainya kan begitu. Jadi meningkatnya jumlah wisatawan ini dapat meningkatkan pendapatan suatu negara, serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar. Iya, dapat pemasukan lagi juga. Betul. Iya, dengan ada yang berkunjung secara langsung negara juga dapat. Kemudian ada di tempat wisata itu sendiri juga ekonominya juga meningkat ya. Pasti terjadi kayak jual beli juga. Betul. Ini yang terjadi. PAD pemerintah juga Pak ya. Iya, ada di situ. Daerah. Iya. Walaupun ini saat pandemi ini ya, kemarin kan sempat ditutup kan beberapa tempat wisata, terutama kalau di kabupaten kita kan. Ya memang kita harus patuhi dulu gitu kan. Mungkin kemarin ada syarat harus vaksin dulu yang masuk. Betul sekali. Karena memang ada banyak sisi yang mesti kita benahi bersama di saat seperti ini gitu. Jadi harus saling menyadari gitu. Jadi ini tadi ya Pak Eko, Mas Iwan dengan anak-anak sekalian,
5 daripada dampak positif ya yang bisa kita pelajari bersama dari globalisasi di bidang ekonomi. Mungkin ini sesi pertama kita ya. Betul sekali. Mungkin itu tadi Pak ya yang dampak positif dari globalisasi. Yang pertama bebasnya pasar internasional, kemudian kemudahan dalam kegiatan ekspor impor, masuknya perusahaan asing ke sebuah negara, yang keempat terciptanya bisnis e-commerce, yang kelima meningkatkan sektor pariwisata. Tadi kita sudah berbincang itu dampak positifnya. Nah, ada 5 dampak positifnya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan untuk dampak negatifnya. Pada Pak Sukendi. Gitu, masih baik ya. Jadi tadi sudah rehat sebentar ya. Sekarang siapkan kembali ya. Kalau perlu buku tulisnya mungkin disiapkan, pulpennya juga. Atau ada ibu atau bapak yang mendampingi atau kakaknya, silahkan ya. Jadi karena sekali lagi belajar memang dari mana saja, dengan siapa saja. Nah, hari ini kan kita dengan bersama Radio Tuntung Pandang tentunya. Oke, anak sekalian ya, anak-anak hebat Bumi Tuntung Pandang, terutama untuk siswa kelas 6 sekolah dasar, kita lanjutkan ya materi kita mengenai dampak negatif dari globalisasi di bidang ekonomi ya, dampak negatifnya. Kalau tadi 5 dampak positifnya, sekarang kalau kita lihat nih juga ada 5 nih, ada 5 nih dampak negatifnya nih. Biar adil Pak ya. Biar adil. Supaya mudah diingat juga. Oke, kita masukin saja ya. Yang pertama ini adalah anak-anak, terhambatnya pertumbuhan industri lokal. Ya, terhambatnya pertumbuhan industri lokal ya. Kita lihat penjelasannya. Jadi pasar internasional yang hadir memberikan berbagai manfaat di bidang ekonomi tadi, ternyata di sisi lain dapat menimbulkan dampak yang merugikan, yaitu menghambat laju pertumbuhan industri lokal. Ya, ini cara tidak langsung karena tentunya persaingan semakin banyak ya yang di lokal ini, karena masuk juga yang dari luar begitu. Nah, arus globalisasi yang pesat pada bidang ekonomi ini menyebabkan ketergantungan pada perusahaan-perusahaan multinasional. Akibatnya laju sektor industri lokal tidak bisa berkembang dengan baik. Hal semacam ini biasanya terjadi di negara berkembang di dunia yang diakibatkan oleh kemajuan industri dari negara maju yang mendominasi ya. Industri yang dibawa oleh perusahaan multinasional menyebabkan budaya konsumsi bagi konsumen lokal ya, sehingga dapat mematikan unit usaha yang berasal dari lokal ya. Sebagai contoh, misalnya menjamurnya pusat perbelanjaan modern yang dikuasai oleh asing ya, orang asing, dan menyebabkan pusat perbelanjaan yang dikelola oleh lokal ini secara berlahan ini bisa mati. Bisa misalnya kayak kalah pamor mungkin juga Pak ya. Banyak sekali memang kalau kita lihat itu ya, dari sisi kenyamanan, pelayanan, kemudian ketersediaan barang yang akan diperlukan oleh konsumen ini lebih banyak gitu. Lebih ibarat pilihan-pilihannya tuh lebih kepada penyedia dari perusahaan asing begitu. Itu kadang yang menyebabkan mau tidak mau ya, kita sebagai penduduk lokal ini ya akhirnya ke sebelah juga gitu untuk ini. Mungkin karena satu tempat bisa dapat semua, mungkin bisa seperti itu ya. Iya, ya kadang seperti itu Pak kendalanya yang terjadi itu ya. Jadi secara tidak langsung ya, kecuali industri lokal kita ini juga dia terus berinovasi, berbenah terus, kemudian sehingga dia bisa memberikan kenyamanan, karena hidup ini kan menang memilih ya. Kita dihadapkan dalam pilihan-pilihan yang membuat kita lebih nyaman begitu. Ini yang sudah bebas benar keadaannya gitu ya, saat berbelanja saja kan terasa sekali. Kemudian yang kedua ini adalah kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor. Artinya lebih tinggi ya impornya daripada ekspornya. Jadi lebih banyak yang masuknya daripada yang keluar. Betul. Ini juga akan berpengaruh. Jadi pengaruh globalisasi di sektor ekonomi selanjutnya adalah meningkatnya kegiatan impor di sebuah negara, tetapi kegiatan ekspor cenderung menurun. Nah, ini bahaya ini ya. Jadi hal ini disebabkan oleh ketergantungan sebuah negara akan suplai produk dari luar negeri, sehingga negara tersebut tidak mampu bersaing dalam mengembangkan kegiatan ekspornya. Akibatnya industri produk yang berasal
dari dalam negeri ini akan kalah bersaing dan menghilangkan kecintaan terhadap produk lokal. Ini bahayanya. Ya karena kadang itu tadi ya, kemudahan mungkin dari sisi harga lebih murah. Nah ini sehingga secara nggak langsung menghilangkan ya kecintaan masyarakat terhadap produksi lokal. Jadi karena sudah tahu dampak negatifnya ini bisa kita siasati, jadi kita harus mulai lebih cinta dengan produk dalam negeri ya. Harus cinta produk lokal seperti itu. Tentunya untuk menumbuhkan cinta kita dengan produk lokal kita ya industri-industri lokalnya mau tidak mau harus terus berinovasi juga. Harus terus-menerus berubah. Harus semakin baik. Bisa menyamakan lah mutunya dengan produk dari luar negeri ekspor yang bahkan nanti akhirnya bisa ekspor kan begitu. Iya. Jadi ini yang terjadi gitu ya di masyarakat kita ya ini. Jadi hal ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah ya, negara juga setempat dengan mengurangi kegiatan impor. Jadi ya bolehlah impor, cuma kan dilihat ini kalau yang seperti tadi memenuhi stok paling enggak ya kan, atau menurunkan harga. Nah, jadi tapi jangan sampai berlebihan seperti itu Pak ya. Betul ya. Jadi sekali lagi ya, ini pemerintah atau negara ini perlu ketika keadaan seperti ini terjadi di negara ya, tersebut, maka ini mengurangi kegiatan impor dan menekankan kegiatan ekspor. Nah, berusaha dengan upaya-upaya yang luar biasa tentunya bagaimana bisa mengekspor kan, mengeluarkan barang sehingga neraca pembayaran di negara tersebut menjadi stabil dan produksi barang atau jasa yang berasal dari industri lokal ini bisa berkembang. Ini juga yang perlu dipikirkan ya. Sering kan terjadi kayak demo protes-protes dari para industri itu ya, tapi kita memang harus lihat Pak ya, karena ketika mutu barang yang keluar ini sudah kalah, nah ini maka si konsumen yang menang memilih tadi. Nah, dari situ jadi memang harus banyak sisi yang mesti dilihatnya ini keadaannya. Jadi sekali lagi yang kedua adalah ini kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor ini tadi, ini juga sangat membahayakan sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah kesenjangan sosial meningkat. Yang kita lihat nih penjelasannya, kok bisa menyebabkan kesenjangan sosial ini menjadi meningkat. Ya, kenapa ini? Ini adalah pengaruh globalisasi di bidang ekonomi juga berimbas pada meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Ya, persaingan bebas di pasar internasional ini menyebabkan industri negara maju akan semakin berkembang dan menghambat pertumbuhan industri di negara berkembang. Ya, akibatnya pasar lokal di sebuah negara akan dikuasai oleh industri asing. Nah, sehingga menyebabkan industri lokal berlahan-lahan ini bisa mati. Ya. Nah, kemudian hal ini juga memicu banyaknya tenaga kerja asing yang dipekerjakan di sebuah negara dan menyingkirkan tenaga kerja lokal. Nah, ini kan akibatnya angka pengangguran semakin meningkat dan memicu bertambahnya kemiskinan. Hal ini juga merupakan salah satu alasan Indonesia termasuk negara berkembang. Ini kan terjadi sekali ini sekarang. Karena sudah bebasnya keadaan pasar ya, globalisasi tadi, kadang pengusaha asing itu dia ada syarat-syarat tertentu, kemudian dia juga lebih percaya dengan tenaga kerja dari negaranya, tidak memakai tenaga kerja lokal. Ini pengangguran bisa Jadi perusahaan asing masuk, tapi jangan sampai perusahaan lokal itu kalah seperti itu Pak. Iya, itu solusinya juga itu sebenarnya. Jadi mampu bersaing benar ya, diharapkan mampu bersaing dengan keadaan di era sekarang ini. Baik dari sisi tenaga kerjanya, manusianya ya kan, harus ditingkatkan benar tuh keterampilannya, sehingga boleh perusahaan asing masuk, nggak perlu udah ngambil tenaga dari luar negeri juga begitu kan. Nah, kita masih pakai juga nih tenaga kerja kita bisa bersaing begitu kan, intinya begitu. Jadi meningkatkan harus SDM-nya juga harus. SDM-nya harus segera disiapkan. Kinerjanya harus berkualitas juga dari lokal ya Pak. Iya. Ini yang kadang banyak terjadi salah paham kan begini, kadang banyak tenaga asing masuk, kenapa nggak pakai tenaga kita? Ternyata dari sisi SDM-nya tadi ya kita nggak nyampe menurut mereka. Ini juga sehingga terjadi pengangguran banyak kan akhirnya.
apalagi kalau sampai mematikan industri atau perusahaan yang lokal tadi kan sudah berapa banyak PHK kan ini. Sehingga secara tidak langsung nih sosialnya menurun ya, pendapatannya menurun, nggak ada kerjaan lagi, ini akhirnya terjadilah kesenjangan dari dampak ini tadi. Kemudian yang keempat ini adalah tumbuhnya kapitalisme ya, kapitalisme, yaitu tumbuhnya kapitalisme ini merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi di bidang ekonomi. Kapitalisme ini sebenarnya adalah berhubungan dengan bidang ekonomi dan politik ya. Namun dalam pembahasan kali ini kapitalisme ditekankan pada bidang ekonominya ya. Kapitalisme sendiri merupakan sistem ekonomi yang dikuasai oleh pemilik swasta dengan tujuan mencari keuntungan dalam ekonomi pasar. Nah, kapitalisme terjadi ketika pihak swasta ini menguasai sektor perdagangan, industri dan produksi ya. Dalam sistem ekonomi kapitalisme ini, pihak yang diuntungkan adalah pemegang saham, karena harga saham dan dividen akan terus meningkat. Akibatnya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan hanya dapat dinikmati oleh pihak pemegang saham. Sementara di sisi lain, kesejahteraan karyawan atau buruh tidak ikut meningkat karena karyawan dan buruh di sebuah perusahaan bukan merupakan pegawai tetap dan hanya dikontrak selama 6 atau 12 bulan. Nah, ini terjadi ini. Dulu sedikit cerita, saya dulu sebelum mengajar juga pernah bekerja di perusahaan. Dulu tuh nggak ada sistem kontrak, Pak. Lo kerja berapa tahun kita berhenti pesangon gitu kan. Sekarang tidak. Sekarang perusahaan-perusahaan itu sistemnya kontrak 1 tahun. Tahun saja. Iya. Ya. Kemudian kadang kerjanya itu ada target ya. Jadi memang mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya dari perusahaan swasta tadi. Keuntungan sebesar-besarnya, tapi yang menikmati hanya segelintir orang, si pemegang saham saja ya. Sementara si pekerja ini tidak pernah merasa aman karena 1 tahun ini apakah berlanjut kontraknya atau saya akan berhenti. Nah, kan begitu, jadi was-was itu dalam kerjanya kan begitu. Ini yang juga terjadi dari dampak globalisasi ini tadi. Karena ya kalau perusahaan tuh pasti menginginkan ya modal serendah-rendahnya, nanti bisa menghasilkan barang sebanyak-banyaknya, kemudian terjadi keuntungan sebanyak-banyaknya begitu. Ini yang terjadi di keadaan daripada pesatnya dari globalisasi ekonomi tadi. Kemudian gaya hidup westernisasi ya, gaya hidup westernisasi. Nah, kita lihat apa ini? Derasnya arus globalisasi di beberapa negara timur ya termasuk Indonesia dapat memberikan dampak negatif, yaitu gaya hidup di masyarakat yang meniru budaya barat atau westernisasi. Jadi barat-baratan iya gitu ya. Budaya meniru-niru ya. Gaya ya yang di sini gaya hidup ya. Gaya hidup atau lifestyle-nya ini nampaknya sudah menjadi kebutuhan sekunder dari manusia itu sendiri ya. Sebenarnya pengaruh budaya barat dapat menjadi hal menguntungkan jika disikapi dengan bijak ya. Namun kebanyakan budaya barat dapat merugikan sebuah negara karena bisa melunturkan rasa nasionalisme warga negara terhadap negaranya ya. Artinya rasa nasionalisme warga negara ini bisa luntur karena ya otomatis ketika dia meniru-niru dari negara lain, dia kan nggak bangga dengan negaranya sendiri. Ya, budayanya sendiri sudah terlupakan ya gitu kan. Iya, ditinggalkan. Ini contohnya nih ada di sini. Contohnya di Indonesia sekarang sedang gencar ini pengaruh musik elektronik yang berasal dari barat. Hal ini tentu bisa mengikis kecintaan terhadap musik tradisional jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk ini terusannya untuk menjaga eksistensi dari musik tradisional di Indonesia ya, seperti memperbarui musik tradisional Indonesia dengan mengkolaborasikan musik tradisional dengan musik elektronik ya. Jadi kalau kecintaan musik, contohnya musik saja ini udah pindah kayaknya ya. Jadi kayak gamelan,
kalau apa musik pating ya kalau itu. Pating itu kan ya alhamdulillah ya di tempat kita nih di Tanah Laut masih terus dikembangkan juga Pak Mas Iman ya. Disanggarkan juga. Nah, dianggarkan juga jadi tetap eksis, tetap ada, artinya generasi ada ya musik yang seperti ini dari Kalimantan Selatan masih bisa melihat tidak cuma apa tulisan nanti di buku-buku begitu ya. Masih ada eventnya Pak. Jadi jangan sampai nanti ya anak-anak kita ini malah nggak tahu sama sekali sama budaya lokal kita sendiri. Taunya K-pop, gitu ya, K-pop, lagu-lagu barat. Akhirnya tapi malah budaya kita sendiri tertinggalkan, terlupakan ya. Jangan sampai seperti itu ya. Sekarang juga merambah ke dunia kuliner Pak. Western itu juga. Iya. Ke barat-baratan juga. Barat-baratan. Mahal lagi ya Pak ya. Mahal. Tadi ya disebutkan tadi yang kayak ada Jeko, KFC. Produk-produk kita padahal juga ada yang sangat murah dan kenyang sebenarnya. Nah, itu saya sangat suka sekali. Bahkan bahannya juga dari Indonesia juga sebenarnya dibikin western. Menang di label ya Mas ya. Nah, itu kadang kita. Jadi ini ya, dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa globalisasi ini di bidang ini dapat memberikan dampak positif yang menguntungkan sekaligus juga memberikan dampak negatif yang sangat merugikan ya. Jadi oleh karena itu yang kita sebagai manusia yang hidup di era modern ini harus bisa menyikapi perkembangan zaman dengan baik ya. Paling yang contoh saja ya, anak-anak kita sekarang nih pegang HP saja ya kalau memutus secara langsung, artinya menghakim secara langsung, HP ini jelas tidak baik nih bagi dia, karena itu tadi kurang bisa memanfaatkannya ke arah yang lebih bijak begitu ya. Mau tidak mau kan bersentuhan dengan itu anak-anak, tapi kan kalau kita kaitkan dengan pembelajaran ya kan lewat HP-nya, jadi semua sisi Mas ya. Jadi masuk kita ya guru-guru tuh yang karena lewat HP yang dipegangnya itu kita masukkan media-media pembelajaran begitu kan. Jadi memang mesti lanjuti dengan bijak ini. Jadi ini ya pembelajaran kita. Ya silakan Pak Eko. Jadi yang seperti Pak Sukendi bilang tadi, tinggal bagaimana kita bijak menyikapinya Pak ya. Kayak seperti handphone tadi, kalau memang arahnya hanya untuk bermain, jadi banyak terbuang sia-sia. Padahal banyak sekali manfaat kalau kita gunakan untuk belajar. Nah mungkin nih sedikit Pak ya, kan salah satunya ini akun pemerintahnya ya, dikasih akun belajar.id. Itu sudah disediakan akun untuk guru dan siswa, jadi jangan sampai itu tidak dimanfaatkan, tidak diaktifkan, apalagi tidak dipakai ya Pak. Jadi harus dipakai dan dimanfaatkan. Mungkin sedikit itu Pak ya. Hubungannya ke sana juga. Karena globalisasi ini kalau ini hari ini di bidang yang kita bicarakan di bidang ekonomi, nanti juga ada di bidang pendidikan, ilmu sains dan teknologi, khususnya di bidang pendidikan itu juga ada globalisasi yang menjurus ke sana begitu ya. Di bidang sosialnya ada, di bidang politiknya ada. Hari ini kita fokus ke ekonomi, tapi karena kita di dunia pendidikan, bolehlah sedikit kita singgung Mbak ya, kita sampaikan juga, karena memang cerita sedikit itu tadi ya, akun belajar juga dari pemerintah, dari Kemendikbud tadi Mas, yang sudah kita roadshow kemarin itu selesai ya. Itu mohonlah diaktifasi juga ya untuk peserta didiknya ya, kemudian juga dimanfaatkan ya. Nah ini yang penting, juga penting dimanfaatkan. Jadi biar teknologinya berarah yang ke positif semuanya Pak ya, mendukung kemajuan pendidikan di Tanah Laut juga. Jadi ini Pak Eko untuk Mas Iwan juga belajar kita hari ini ya, dari kami hari ini. Nanti silahkan Pak Eko disimpulkan atau bagaimana, silahkan Pak Eko. Oke, itu tadi anak-anak dari Bumi Tuntung Pandang, penjelasan materi dari Pak Sukendi. Nah, sudah menjelaskan itu tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi. Jadi kita sebagai seorang yang memang harus berhadapan ini, jadi kita harus pintar-pintar memilih, jangan sampai kita hanya menerima dampak negatifnya saja. Jadi kita harus bisa milih dan kita manfaatkan supaya dampak positif yang bisa kita terimanya. Mungkin seperti itu Pak. Sampai di sini dulu, salah hilap mohon maaf. Salam badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Terima kasih Bos Kendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.